Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Alfiana Sari, NPM 1903031012. Di sini saya dari Prodi Akuntansi Syariah IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar pasar modal Indonesia. Pengertian pasar. Dalam pengertian sempit, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam pengertian yang lebih luas, pasar adalah proses transaksi kesepakatan jual beli antara pembeli dan penjual. Fungsi pasar adalah membantu mempertemukan orang-orang yang membutuhkan barang dan jasa dengan orang-orang yang memiliki barang dan jasa tersebut. Jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar berdasarkan cara transaksinya. Berdasarkan cara transaksinya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, pasar berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi dua, yaitu pasar nyata dan pasar abstrak. Pasar nyata adalah pasar yang ada bentuk fisiknya sehingga penjual dan pembeli barang bisa langsung bertemu. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar ini tidak ada bentuk fisiknya sehingga penjual dan pembeli barang tidak langsung bertemu. Yang ketiga, pasar berdasarkan model persaingannya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana baik penjual maupun dan pembeli memiliki pengetahuan dan jumlah yang relatif seimbang. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna di mana salah satu pihak penjual atau pembeli relatif dominan daripada pihak yang lain. Contohnya, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Konsep pasar modal Indonesia. Pasar keuangan dan pasar modal. Pasar keuangan adalah tempat bertemunya dua pihak, penjual dan pembeli, untuk melakukan proses transaksi jual beli, yaitu pihak yang memiliki uang dengan pihak yang membutuhkan uang. Pasar keuangan dibagi menjadi beberapa pasar antara lain: 1. Pasar uang, 2. Pasar modal, 3. Pasar valuta asing. Yang pertama, pasar uang. Apa itu pasar uang? Pasar uang adalah tempat bertransaksi jual beli produk-produk keuangan jangka pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Contoh dari produk pasar uang sendiri adalah sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito. Yang kedua adalah pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertransaksi atau jual beli surat-surat berharga keuangan atau sekuritas jangka panjang. Contohnya adalah reksadana, obligasi, dan sukuk. Yang ketiga adalah pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat transaksi atau jual beli mata uang berbagai negara. Peran, fungsi, dan manfaat pasar modal. Peran pasar modal. Yang pertama ada sarana intermediasi keuangan. Pasar modal memiliki peran intermediasi atau perantara keuangan yang mirip dengan bank. Pasar modal berperan mempertemukan para pihak yang sedang membutuhkan dana dengan para pihak yang memiliki dana. Yang kedua ada sarana investasi. Pasar modal berperan menyediakan berbagai produk investasi berupa surat berharga seperti saham, obligasi, suku, reksadana, dan sebagainya yang bisa dijadikan sarana investasi bagi masyarakat atau investor. Yang ketiga ada sarana penciptaan lapangan kerja. Pasar modal berperan menciptakan kesempatan kerja untuk berbagai profesi, misalnya pialang, analisis saham, akuntan, notaris, dan sebagainya, dari berbagai latar keilmuan guna mendukung aktivitasnya, antara lain mereka dari latar belakang pendidikan ekonomi, akuntansi, hukum, teknologi informasi, dan sebagainya. Keempat ada sarana peningkatan pendapatan negara. Pasar modal berperan memberikan pemasukan kepada negara. Semua pihak yang memperoleh pendapatan dari aktivitas di pasar modal, baik sebagai pekerja maupun dari hasil investasi di pasar modal, adalah objek pajak yang menjadi salah satu pemasukan utama negara.
Yang kelima ada sarana indikator ekonomi negara. Pasar modal berperan sebagai indikator untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Jika kondisi pasar modal di suatu negara stabil dan terus berkembang, maka kondisi perekonomian negara tersebut dapat dinilai positif, dan jika sebaliknya, maka dianggap negatif atau buruk. Fungsi pasar modal yang pertama itu ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Yang kedua ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal hasil bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Manfaat pasar modal bagi para pihak yang terlibat. Yang pertama, ada perusahaan. Perusahaan dapat memanfaatkan pasar modal untuk hal-hal berikut: mencari modal dengan cara menjual saham perusahaan di pasar modal, tempat penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat, mendorong perusahaan menjadi lebih sehat, terbuka, dan profesional. Yang kedua, pemilik dana dapat memanfaatkan pasar modal untuk tempat berinvestasi dengan cara menginvestasikan uangnya dalam berbagai produk surat berharga yang dijual di pasar modal. Hasil investasi di pasar modal dapat meningkatkan kekayaan investor dalam bentuk kenaikan harga dan pembagian keuntungan. Adalah pemerintah. Pemerintah dapat memanfaatkan pasar modal antara lain untuk mendorong perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan pajak, atau sebagai alat menilai kondisi atau indikator perekonomian nasional. Tonggak sejarah pasar modal Indonesia. Desember 1912, Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya pada tahun 1914 sampai 1918, Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I. Pada tahun 1925 sampai 1942, Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali. Pada tahun 1942 sampai 1952, Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II. Pada tahun 1956 sampai 1977, perdagangan di Bursa Efek vakum yang merupakan dampak dari program nasionalisasi perusahaan Belanda. Pada tanggal 10 Agustus 1977, Bursa Efek resmi dibuka kembali ditandai dengan Go Public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. 13 Juli 1992, swastanisasi Bursa Efek Jakarta. Tanggal ini diperingati sebagai HUT Pasar Modal Indonesia. Pada tanggal 10 November 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pada tahun 2002, BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh, remote trading. Pada tahun 2007, penggabungan Bursa Efek Surabaya atau BES ke Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI.